Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran tentang fiber optik. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang alat ukur. Ya, di sini kita akan mengangkat tema tentang OPM atau optical power meter. Kita masih mengenal terlebih dahulu ya. Untuk video-video lain sudah ada yang sampai menganalisa dan seterusnya. Namun untuk tingkat awal ini saya akan buatkan video tentang perkenalan saja terhadap apa itu OPM. Jadi di depan kita sudah ada beberapa perangkat ya yang biasa digunakan atau disiapkan pada saat akan melakukan pengukuran menggunakan OPM. Di sini ada safety glasses ya, ini digunakan untuk mencegah radiasi yang timbul dari cahaya yang dikeluarkan oleh OLS gitu. Ini ada namanya one click cleaner ya, digunakan untuk membersihkan ujung dari konektor. Nah, ini seperti ini penggunaannya. Jadi buka, ini digunakan untuk membersihkan konektor. Kalau seperti ini digunakan untuk membersihkan adapter. Ya, ada jenis-jenis yang lain namanya kleptop ya. Ataupun kalau misalkan dalam keadaan darurat bisa menggunakan cotton bud yang dibasahi sedikit menggunakan alkohol dengan kadar yang 95% ke atas. Selanjutnya ini adalah OPM-nya, optical power meter. Nanti ada merek atau jenis yang lain bisa kita coba. Sementara kita gunakan yang ini. Ini sebagai pelengkapnya. Biasanya kalau misalkan mau melakukan pengukuran secara offline, kita membutuhkan sumber cahaya ini. Tapi kalau misalkan kita mengukur pada jaringan yang sudah online, kita cukup menggunakan ini. Jadi kalau misalkan di lapangan, teknisi lapangan yang untuk menangani gangguan, biasanya cukup menggunakan OPM saja. Lalu di sini ada kabel dummy, kabel optik yang dummy. Ini digunakan nanti untuk simulasi saja sederhana. Jadi perlu diketahui OPM itu berfungsi untuk mengetahui level daya optik ya. Jadi yang ditangkap di sini adalah nilai dari level dayanya. Jadi nanti satuan yang akan muncul yang kita gunakan adalah dBm. Kita akan mengenal terlebih dahulu beberapa tombol yang ada di sini. Ini on off ya, ini digunakan untuk menyalakan dan mematikan. Jadi kalau tidak ada daya yang masuk maka dia akan tertulis minus 50 dBm. Lalu ini adalah tombol 0 untuk menolkan hasil pengukuran kalau kita sudah melakukan pengukuran. Light ini untuk memberikan cahaya. Nah seperti itu kalau kita bekerja pada tempat yang agak gelap. Lalu ini lambda, ini untuk mengubah dari panjang gelombang di sini. Jadi kalau 1490 digunakan untuk jaringan yang online gitu ya. Kalau untuk yang 1550 ini single mode yang offline, 1310, 850 seperti itu ya. Dan seterusnya disesuaikan saja. Lalu untuk dB, nah ini hanya untuk mengubah satuannya saja di sini. Oke ya, kita gunakan dBm. Seperti itu. Yap. Lalu ini ada OLS gitu ya. Ada OLS hanya on off saja. Ini memberikan cahaya. Ini light-nya nyala ya. Otomatis. Lalu ini wave-nya, ini adalah hazard-nya. Jadi mau pakai frekuensi yang wave-nya yang ini panjang gelombang kalau di sini. Kalau tadi lambang lambda ya. Kalau di sini itu yang wave. Lalu modenya ini frekuensi yang dikirimkan. Nah, karena di sini belum disiapkan untuk yang online, maka kita gunakan untuk pengukuran yang offline. Keselamatan kerjanya sebaiknya ya, ini tadi harusnya ada penutupnya. Jadi kalau misalkan kita akan melakukan pengukuran, hubungkan kabel terlebih dahulu baru dinyalakan. Seperti itu ya. Jangan ditiru dari langkah yang tadi. Oke, saya gunakan dulu untuk kacamatanya ya. Saya gunakan dulu. Ya, selanjutnya kita akan coba melakukan pengukuran di sini. Jadi, karena tahapnya ini adalah hanya untuk perkenalan, maka kita tidak sampai ke tahapan menganalisa. Kita bersihkan dulu ujungnya, lalu kita masukkan ke sini gitu ya. Masukkan ke sini. Satu lagi untuk ujung konektornya. Nah, kita bersihkan juga. Ya, karena tadi sana sudah dibersihkan sebelum saya buat videonya. Nah, ini tinggal yang di sini gimana caranya membersihkan yang ada di sini. Nah, lubangnya seperti itu ya, ini dibuka.
baru ini dimasukkan. Iya, usahakan sampai klik, biasanya kalau masih baru sampai klik. Kita coba nyalakan. Ya, kita gunakan 1310, maka di sini juga kita harus setting 1310. Ya, ini 1490, maka kita ubah lambdanya. Jadi prinsip dari OPM adalah mengukur dari panjang gelombang. Minus 8.09 dBm ini hasilnya. Kalau spesifikasi dari OLS nya sendiri itu sebenarnya daya yang dikeluarkan adalah minus 7 dBm. Jadi keluar dari sini sekian, terus sampai di tempat sini adalah minus 7,36 ya, 34 ya, sekitaran itulah. Kenapa bisa berubah begini? Biasanya karena kabel yang nekuknya sudah banyak ya, banyakkan bending, dan ada lagi baterainya biasanya harus dicek kembali. Nah, biar valid maka kita bisa melakukan pengukuran sebanyak 3 kali, nanti hasilnya di rata-rata. Oke, jadi ada redaman berapa dari minus 7 ke 7 minus 721, berarti ada 0,21. Bagus atau tidak? Nah, nanti itu ada di materi pengayaan saja, atau ada di materi di kelas 11 sebenarnya ya, di kelas 11 tentang pengukuran khusus di OPM. Nah, seperti itu untuk pengukuran. Jadi kalian tinggal membaca ini, mana hasilnya? Hasilnya ini di sini. Jadi ini yang bisa kalian catat gitu ya, lalu kalian coba pengukuran pada kabel yang lain, kalian catat lagi, dan seterusnya untuk mempermudah atau memperlancar ya kalian dalam belajar. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa bereskan kembali alat-alat dan kembalikan pada tempat yang sudah ditentukan agar alat tetap awet dan selalu ready untuk digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.